Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat memuji memuliakan Tuhan, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, untuk mengawali ibadah kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kasih-Mu dari tempat tinggi dalam setiap kehidupan kami yang datang beribadah bersekutu kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami membutuhkan roh-Mu Tuhan, agar kami semakin taat setia datang memuji, memuliakan Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Apapun segala pelanggaran dosa, kelemahan, ketidaklayakan kami, Tuhan berikan kasih-Mu agar kami semakin sungguh-sungguh lagi Tuhan hidup di dalam kehidupan pribadi-Mu Tuhan. Sebentar kami datang Tuhan merendahkan diri, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Urapi ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Bahkan urapilah Tuhan dalam setiap kehidupan kami bisa taat, setia dan hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami membawa setiap pergumulan persoalan kehidupan kami datang kepada Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang dipermuliakan. Berkati puji-pujian kami, berkati firman-Mu, berkati seluruhnya kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang haleluya mengambil bagian pelayanan buat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu, merintangi dalam setiap ibadah kami. Apapun segala kuasa-Mu, lewat kuasa roh jahat, roh najis, bahkan pemberontakan, keangkuhan, roh bermalasan, apapun itu yang bukan berasal dari Tuhan dalam ibadah ini, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan datang memuji-muji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini pribadi Yesus masuk di dalam setiap kehidupan kita, sebab pribadi Yesus itu adalah sumber segala di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, kalau tanpa Yesus masuk di dalam kehidupan kita, semuanya ambar, hampa, dan tiada arti. Biarlah pujian itu menjadi satu pengakuan dalam setiap kehidupan kita. Yesus masuk dalam hati kita, dan kehidupan kita
semakin lagi sungguh-sungguh bergairah semangat untuk mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita lagi kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku nyamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Puji Tuhan, biarlah nama Yesus disanjung tinggi dalam kehidupan kita, dan nama Yesus juga yang membuat kita kuat dan bertahan menghadapi segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan siapkan hati kita akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab firman Tuhan adalah pribadi Tuhan, pribadi Allah, dan di dalam firman Tuhan penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan berkat kelimpahan. Dan biarlah hari-hari ini kita siapkan setiap kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu kita
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu, firman-Mu, pelita bagi kaki, terang bagi jalan setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan roh-Mu agar kami semakin taat setia kepadamu Tuhan. Tanpa firman-Mu, keadaan dunia yang penuh dengan goncangan, tantangan, rintangan, kami tidak mampu Tuhan untuk menghadapi. Tapi karena firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan pembaruan sampai kehidupan yang kekal Tuhan. Kami mohon Tuhan buat pada hari ini, biarlah Engkau campur tangan dengan kasih-Mu lewat firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan juga kami Tuhan yang mendengarkan firman, urapi dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, sehingga kami Tuhan, haleluya, mampu setiap kehidupan kami taat setia, mampu dengar-dengaran, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Kami mohonkan Tuhan, kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami tak pernah ragu Tuhan sedikit pun Tuhan. Sebab firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, mengarahkan kami, bahkan membuat kehidupan kami tertuntun mulai dari benar, suci, bahkan sewaktu sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan nikah, buah nikah, pekerjaan, usaha, studi, masa depan, pelayanan, bahkan setiap denyut jantung hati nadi kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Urapi firman-Mu, berkati firman-Mu, bahkan seluruh kehidupan kami mampukan untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu, mudah merintangi dalam setiap ibadah kami, kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, roh ngantuk, roh bermain, kami tolak, kami usir itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus Kristus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Bahkan Tuhan, gereja-gereja, persekutuan ibadah yang lainnya dimanapun juga Tuhan, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, saya mengucapkan buat kesempatan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tema ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhannya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Tetap kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Saya bacakan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setiap kehidupan anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan setiap kehidupan manusia yang mencari Tuhan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
maka Tuhan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dibutuhkan, apa yang digumulkan, apa yang mau dicapai, diraih, apa yang ada di dalam setiap kehidupan yang kita rindukan, Tuhan berikan, Tuhan tambahkan, asalkan kita hidup mencari kerajaan Allah dan hidup mencari kebenaran Allah, hidup di dalam kebenaran. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, mungkin firman Tuhan ini sudah menjadi ayat hafalan, mungkin juga firman Tuhan ini sudah tahu apa tujuan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi biarlah firman Tuhan ini menjadi satu rema, menjadi satu kebutuhan, menjadi satu kesungguhan kita, kehidupan kita, ketika kita hidup mencari Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Inilah kita anak-anaknya yang sudah percaya pribadi Yesus, yang sudah percaya kehidupan kita, kalau berkat ada di dalam Tuhan, biarlah kita sepenuhnya untuk mencari Tuhan, agar berkat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Tetapi kita harus waspada juga. Waspada di hari-hari ini, di akhir zaman ini, kita harus waspada. Supaya kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan supaya kita waspada agar kita menerima berkat Tuhan itu dan tidak hidup di dalam hal-hal yang di luar Tuhan. Kita harus waspada. Apa itu kewaspadaan kita di dalam setiap kehidupan kita? Kita tidak boleh khawatir dan takut akan kehidupan kita. Kita tak perlu khawatir dan takut akan setiap kehidupan kita, akan kebutuhan kita, akan apa yang kita mau makan, minum, pakai, dan apa yang mau kita punya. Kita tidak takut dan khawatir. Sebab hal kekhawatiran dan ketakutan membuat kehidupan jiwa kita tidak sepenuhnya untuk datang mencari Tuhan. Jadi kita harus waspada. Waspada yang pertama yaitu kita tidak perlu khawatir dan takut. Apa yang kita khawatirkan mungkin hal makan minum, mungkin hal yang mau kita pakai, hal yang apa yang kita punya. Jangan kita khawatir. Biar kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Inilah Tuhan yang memelihara kita. Jadi apa yang membuat kita khawatir, takut, bahkan membuat kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, biar kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarpun keadaan di akhir zaman ini penuh dengan goncangan, penuh dengan krisis, penuh dengan pencobaan, penuh dengan hal apa, biarlah kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita, bukan membuat kehidupan kita jauh dari kebenaran Tuhan. Sebab berkat Tuhan berikan, berkat Tuhan tambahkan, asalkan kita berdiri di atas kebenarannya, berdiri kehidupan di dalam kerajaannya. Jadi semoga kita dapat mengerti hal kekhawatiran dan ketakutan membuat kita tidak bisa untuk mencari kebenaran. Biarlah hal-hal yang khawatir, yang takut akan kehidupan kita, kita serahkan sama Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa benar di hadapan Tuhan. Inilah mungkin masa depan, mungkin kebutuhan dalam nikah, kebutuhan apa? Kebutuhan dalam sehari-hari, kebutuhan dalam pakaian, kebutuhan dalam tempat tinggal, kebutuhan apa? Mungkin kebutuhan dalam usaha, dalam seluruh perkembangan secara jasmani. Jangan membuat kita itu khawatir. Biarlah itu membuat kita semakin sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran Allah. Sebab Yesus Tuhan
yang memelihara jiwa kamu. Kalau kita takut khawatir, pasti kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Pasti mengutamakan hal-hal yang jasmani. Bekerja terus tanpa mencari Tuhan. Bersekolah terus tanpa mencari Tuhan. Usaha terus tanpa mencari Tuhan. Apa? Mencari sesuatu untuk kebutuhan tanpa mencari Tuhan. Inilah kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran Allah, kerajaan Allah. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Jangan kita khawatir. Waspada yang pertama, kita tidak khawatir. Yang kedua, kewaspadaan yang kedua, jangan sampai kita berbuat dosa. Kalau orang yang berbuat dosa, pasti kehidupannya tidak mau hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu orang yang tidak mau berbuat dosa. Hidup meninggalkan dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam pribadi Yesus, sumber kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Inilah, sebab Yesus adalah kebenaran. Allah adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman telah menjadi manusia, dan firman di dalam kasih karunia hidup di dalam kebenaran. Di dalam pribadi Yesus ada kebenaran. Jadi waspada yang kedua, kita tidak boleh untuk berbuat dosa. Kalau orang suka berbuat dosa, enjoy berbuat dosa, hidup di dalam dosa, pasti tidak mau hidup di dalam kebenaran. Pasti tidak mau hidup dalam kebenaran. Sebab apa? Kesukaannya dosa, berbuat dosa. Tidak suka yang benar, tidak suka tentang kerajaan Allah. Tidak suka tentang pribadi Allah. Yang menyelamatkan jiwanya, memelihara jiwanya. Yang memperhatikan segala kebutuhannya. Inilah. Jadi oleh sebab itu, kita yang kedua waspada. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Jangan sampai kita enjoy berbuat dosa. Kalau sudah enjoy berbuat dosa, tidak takut lagi di dalam kehidupan kebenaran, tidak takut akan Tuhan, ya pasti sewaktu-waktu berkat yang dia terima bukan berkat dari Tuhan, tapi berkat dari setan, dan hanya menuju kepada kebinasaan. Kita baca Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini upah dosa ialah maut, kebinasaan, bukan berkat dari Tuhan, berkat dari setan yang menjatuhkan kita hidup dalam dosa, terus berbuat dosa, dan hanya menerima penghukuman, kebinasaan, kematian, kekal, neraka selama-lamanya. Tidak ada kehidupan. Tapi biarlah kita hari-hari ini sesuai dengan tema firman Tuhan. Cari kerajaan Allah, cari kebenaran Allah. Maka semua akan diberikan kepada kehidupan kita. Ada berkat yang ditambahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada berkat. Inilah. Kok kita jauh dari Tuhan kalau Tuhan memberikan berkat? Kok kita mau mengalahkan Tuhan dengan kekuatan daging kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, dengan segala apa yang kita miliki, kepandaian, kedudukan. Kok kita lebih hebat dari Tuhan yang memberikan berkat? Oh, semoga kita dapat mengerti. Biarlah apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, kalau kita sungguh-sungguh semuanya serahkan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Semua yang kita dapatkan lebih lagi Tuhan berikan. Sampai yang kita dapatkan tidak merasa semu, tidak merasa kecewa, putus asa, tapi merasa damai, bahkan hidup dalam kekal selama-lamanya. Inilah kalau kita hidup dalam Tuhan. Tapi kalau kita bekerja keras, tanpa mencari kebenaran, merasa hebat, aku dapat makanku, aku dapat yang kupunya, usahaku meningkat tanpa ada kebenaran.
ketika ada sedikit badai, sedikit angin, sedikit persoalan, sedikit masalah, mulai digerogoti, mulai kecewa, putus asa. Sudah mulai kecewa, putus asa, ujung-ujungnya mencari kedamaian hidup di dalam dosa. Jatuh kepada dosa, hidup di dalam dosa. Ini dosa narkoba, dosa perzinahan, dosa perjudian, dosa kemabukan, dosa perselingkuhan. Dosa apa? Jatuh. Sewaktu-waktu pasti jatuh. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kedagingan. Wah, dapat. Dibilang orang, dapat, mungkin hebat, wah punya. Tapi kalau nggak di dalam Tuhan, semuanya hampa, sia-sia. Tak berguna, tiada arti. Wah, semoga kita dapat mengerti. Salah satu contoh orang kaya di dalam Alkitab. Bagaimana untuk masuk kerajaan Allah. Bagaimana dalam mengikuti Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan apa. Saya sudah lakukan itu Tuhan. Hanya satu. Jual hartamu, ikut aku. Mulai orang kaya, pudar. Berbalik arah. Dan tinggalkan Tuhan. Inilah. Tidak ada arti kekayaan, tidak ada arti tanpa hidup di dalam Tuhan. Mungkin kaya, hebat kedudukannya. Tapi kalau di dalam Tuhan, wah kekayaan itu sungguh bahagia. Bagaikan Salomo, kemegahannya dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Dia bisa membangun takhta Tuhan, Yerusalem. Inilah. Tapi kalau tidak ada. Orang pendarahan, 12 tahun pendarahan. Sudah berobat kemana-mana. Wah mungkin sudah banyak obat-obatan, mungkin sudah banyak dia di mana berobat. Tidak ada arti. Tapi ketika saya jamah jubahnya saja, hidupnya benar, imannya benar dalam Yesus, kesembuhan terjadi. Jadi biarlah kita hari-hari ini, apapun keadaan kita, apapun situasi hari ini dalam kehidupan kita, apapun yang kita punya, apapun yang tidak kita punya, apapun pergumulan kita, biarlah kita selalu berdiri di atas kebenaran Tuhan. Biarlah kita berdiri di atas kehidupan pribadi Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya. Maka berkat Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita waspada hari-hari ini. Jangan lagi takut, khawatir. Mungkin sekarang di akhir zaman ini kita melihat goncangan ekonomi, banyak yang di PHK, banyak perusahaan tutup karena virus ini. Kita jangan takut lagi. Dengan seperti ini kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Mencari terus kebenaran Allah, mencari terus kepribadian Allah, mencari terus berkat itu, berkat yang akan ditambahkan dari Allah. Inilah, bukan kita bekerja keras 24 jam tanpa cari Tuhan. Bukan kita sekolah terus dengan apa yang kita pakai, kedudukan, usaha tanpa mencari Tuhan. Jangan. Utamakan Tuhan apapun aktivitas, apapun kegiatan, apapun yang kita punya. Biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Jadi gak bisa bekerja, boleh bekerja. Gak boleh kuliah, boleh usaha, boleh. Tapi biarlah utamakan Tuhan di atas segalanya. Semoga kita dapat mengerti. Kalau kita hidupnya di luar kebenaran tadi, khawatir, takut, bahkan berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa seperti orang yang sakit. Sakit. Secara jasmani dapat. Secara rohani sakit. Inilah. Orang yang berbuat dosa itu secara rohaninya itu sakit. Sakit. Demam. Kalau orang sakit itu tidak bisa bergairah. Tidak bisa beraktivitas. Tidak bisa melakukan sesuatu. Namanya sakit. Secara jasmani orang sakit nggak bisa beraktivitas, bergerak, hanya tertidur. Bebannya berat, tidak bisa bergerak. Seperti orang sakit, kita baca dulu
dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9. Inilah orang berdosa seperti orang sakit. Tidak ada gairah, tidak ada kehidupan. Matius pasal yang ke-9 ayat yang Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kehidupan orang yang berdosa seperti orang sakit. Orang sakit, tidak ada gairah, tidak ada kehidupan. Hanya meratap, tidak bisa bangkit. Jadi bagaimana supaya kita bangkit, supaya bergairah, supaya hidup dalam kebenaran? Iya, pribadi Yesus yang sudah tampil dalam setiap kehidupan kita. Sekarang ini yang sudah terima Yesus, ya tingkatkan terus untuk mencari Dia. Jangan sakit rohani lagi, tapi semakin bergairah. Inilah, semakin bergairah, semakin mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita contohnya hidup dalam dosa, berbuat dosa, enjoy berbuat dosa, seperti orang sakit secara jasmani, nggak sakit, secara rohani sakit. Kalau sakit apa gunanya lagi? Tidak ada kehidupan, beban berat. Tidak ada gairah. Hanya tertidur. Hanya mengerang. Hanya merasa ketakutan. Kalau orang yang demam, sakit, ya pasti takut. Setiap hari pagi menggigil. Seperti itu orang yang sakit secara rohani. Kadang ini terhantui, kadang ini terhantui, kadang ini, iya. Tetapi biarlah kita sepenuhnya untuk Tuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Oleh sebab itu, Tuhan tidak rela. Tuhan tidak rela sehingga Tuhan tampil untuk memberikan kebenaran, untuk memberikan berkat dan ditambahkan bagi kehidupan kita, dan untuk menyembuhkan orang sakit itu, orang berdosa itu. Tuhan tidak rela. Makanya Tuhan datang. Bagaimana cara Tuhan datangnya? Kita baca Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Inilah cara Tuhan. Supaya dia tidak berat lagi bebannya. Supaya dia tidak merasa ketakutan. Tidak merasa kehidupan dia itu tersendiri. Kalau orang sakit itu pasti sendiri. Nggak ada kawannya, memang sakit rohaninya. Mana mau orang sakit, orang sehat datang kepada orang sakit, mana mau. Sebab sakit bisa menular, demam aja kalau kita bisa menular. Mana mau. Berarti sendiri, tidak ada ratap tangis. Tuhan tidak mau, makanya Tuhan tampil hari ini. Lewat apa Tuhan tampil? Kita baca Injil Matius pasal 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tampil mengajak kita. Anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, terutama saya. Ya, saya sakit. Katakan Alkitab, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua hamba Tuhan, seluruh manusia berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, telanjang. Tuhan tidak rela dibinasakan, Tuhan tidak rela sakit, makanya Tuhan tampil untuk memberikan kelegaan kepadamu, memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kelegaan. Yang letih lesu, berbeban berat. Apa itu kelegaan yang Tuhan berikan? Pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memikul kuknya Tuhan.
harus hidup di dalam pribadinya Tuhan. Yang diberikan Tuhan sama kita itu bukannya sulit, bukannya berat, tapi ringan. Orang yang menganggap, oh ikut Tuhan itu sulit, ikut Tuhan itu 24 jam, wah bosan, wah 1 minggu hanya 6 kali ibadah, wah sudah merasa, kapan dapat uangnya, kebutuhannya, sulit. Tapi bagi Tuhan, bagi yang rohaninya bertumbuh, ya tidak sulit. Sebab semuanya ciptaan hidup tubuh jiwa kita dari Tuhan. Nggak akan sulit. Tapi kalau masih kehidupan jasmani yang dicari, kebutuhan yang jasmani dicari, pasti berkata sulit. Sulit untuk mengutamakan Tuhan. Padahal yang Tuhan katakan, pikulaku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulku Tuhan. Terimaku Tuhan. Terima. Pribadi Yesus, salib korban Kristus itu kita terima. Inilah yang kita harus terima. Bukan ikut Tuhan, wah saya percaya Yesus, saya mulutnya mengaku tapi perbuatannya dosa. Masih khawatir. Bukan hidup dalam Tuhan. Inilah, kalau tidak hidup dalam Tuhan, tidak khawatir, tidak takut, selalu hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, tapi mau belajar yang Tuhan berikan bagi kita. Bikulku yang dipasang, yang kita harus terima, dan belajarlah kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan itu bagaimana? Ini tandanya yang kita harus belajar dari Tuhan. Yang pertama, dia lemah lembut. Lemah lembut. Tuhan Yesus lemah lembut, kita pun harus lemah lembut. Kita terima kok Tuhan itu. Tidak sulit untuk mengikuti Tuhan. Yang sulitnya kita untuk berbuat dosa. Kalau ikut kebenaran nggak sulit. Apa yang salah ya jangan dilakukan, ya sulit. Tidak. Kalau berbuat dosa sulit, ya mencuri, membunuh, narkoba sulit ketika ketangkap, ketika dipenjara, ketika apa? Ketika kecelakaan sulit kali. Secara jasmani binasa, ratap tangis, dipenjara ratap tangis, kasus narkoba, dipenjara ratap tangis, kasus berzina, dipenjara ratap tangis, kasus korupsi, ratap tangis. Ikut Tuhan ya benar, nggak sulit. Jangan membunuh, ya jangan membunuh lagi. Kan nggak sulit. Tapi orang yang merasa yang tidak hidup dalam kebenaran ya sulit. Ibadah sulit, baca firman sulit, berdoa sulit. Apalagi bersekutu sulit, menjadi saksi sulit, semua dipersulit karena tidak hidup dalam kebenaran. Kita baca dulu sebelum kita lanjutkan lemah lembut tadi tandanya. Kita baca Matius pasal yang ke-7. Ini anak-anak Tuhan supaya tercelik mata. Di akhir zaman ini sudah kita lihat. Matius pasal yang ke-7. Tidak sulit. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah bukan orang berseru seperti saya sekarang menyampaikan firman Tuhan, mengusir setan. Tetapi kalau tidak di dalam kehendak Tuhan, di dalam pribadi Yesus, hidup di dalam salibnya Tuhan, firman Tuhan, tidak ada arti. Sama seperti iblis. Firman Tuhan, bukan kata hamba Tuhan, bukan kata logika pribadi hamba Tuhan. Tidak, firman Tuhan. Biarpun dia berseru, bernubuat, menyampaikan firman, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, orang sakit sembuh. Tapi kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam salib Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia tidak punya kerajaan surga, kata firman.
Berarti apa? Masih sama seperti setan, iblis. Salah satu contoh, ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang senior. Kita apa? Manusia biasa. Manusia biasa yang bukan hamba Tuhan, bukan muridnya Tuhan, tapi murid Tuhan, sama seperti iblis. Kita baca dulu. Dalam tentang kematian Tuhan, kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan tentang Yesus, pribadi Yesus, kematian Tuhan Yesus. Petrus. Kalau tidak dia sungguh-sungguh, Petrus sama seperti iblis. Petrus seperti iblis, tidak melakukan kehendak Bapa, maka kehidupannya sama seperti setan. Sama seperti setan. Tidak ada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah, semoga kita dapat mengerti. Iblis, setan, Petrus, sungguh-sungguh tidak hidup dalam salib Tuhan, tidak hidup di dalam korban Kristus, maka sia-sialah kehidupan kita dalam mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tadi kita ditemplak supaya kita hidup dalam kebenaran. Kalau tidak hidup dalam kebenaran, biarpun dia hebat, mampu, apa yang dia miliki, dia sama seperti iblis, setan, hanya pembuat kejahatan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inilah. Jadi untuk mencari kebenaran Allah, kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima korban Kristus, terima salibnya juga. Bukan hanya mulut kita mengaku, hanya kita Yesus juru selamat, tapi perbuatan kita tidak sesuai salib. Tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Hanya seperti iblis, seperti setan, hanya mempermainkan korban Kristus kasih karunia. Biarpun kita jatuh dalam dosa, mungkin jatuh bangun dalam dosa, kalau kita kembali, kita bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermalukan setan. Tapi kalau kita sudah jatuh, terus jatuh, tidak mau lagi cari Tuhan, kita bukan mempermalukan setan, tapi mempermalukan Tuhan. Itu dua gendang, dua jalan kebenaran. Jalan sesat, jalan benar. Jalan iblis, jalan Tuhan. Sudah, salib. Jangan seperti Petrus, rasul yang hebat, tapi dipikirnya ikut Tuhan itu enak-enak. Ketika Tuhan memberitakan tentang kematiannya, tentang penderitaannya, Petrus berkata, jangan kiranya Tuhan itu terjadi. Baik, baik niat dia, tapi bukan kehendak Tuhan. Begitu juga anak-anak Tuhan. Mungkin kita ikut Tuhan, anakku sudah capek kali dia kuliah, belum lagi kerja, ibadahnya besok aja lah. Baik, tetapi bukan kehendak Tuhan. Ada lagi yang bilang, bolehlah berdusta. Nanti nggak dapat kita gini-gini. Kalau dapat pun nanti kita dusta sedikit kan bisa untuk kasih Tuhan perpuluhan, kasih Tuhan janji iman. Bukan kehendak Tuhan. Inilah yang diperdaya oleh setan, seperti tragedi Taman Eden. Tuhan membilang, buah seluruhnya bebas kamu makan, hanya satu jangan kamu makan. Tapi datang bisikan ular, nampak ular itu baik.
Makan satu aja, hanya tahu baik sama jahat aja kau. Apa rupanya? Nggak mungkin kau binasa. Tergoda, mulai. Begitu juga daging sama roh sangat bertentangan. Kebenaran dengan hidup tidak benar sangat bertentangan. Tapi biarlah kita semoga mengerti. Hidup di dalam kebenaran. Seperti Tuhan tadi memberikan kuknya. Kuk yang dipasangnya. Dan kita harus mengikuti saja. Ikut saja apa yang diapai Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Kok jalan setan kita bisa ikuti, kita ciptaan Tuhan. Kok jalan Tuhan kita abaikan. Wah berat Pak. Wah saya sudah terikat narkoba. Saya sudah terikat merokok. Saya sudah terikat perzinahan. Saya sudah terikat hal-hal yang najis. Saya sudah terikat Pak yang namanya dusta. Saya sudah terikat fitnah. Saya sudah terikat pemberontakan, amarah, kepahitan semua. Ya. Kalau kita mau meninggalkannya, kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita tinggal kembali ke Tuhan, apakah kita itu akan kembali? Tidak. Pasti kita muliakan Tuhan. Setan dipermalukan. Tetapi kalau sudah terikat, kita keraskan hati kita, malah kita jauhkan Tuhan, itulah yang membuat kita malang. Itu yang membuat kita jauh. Itu yang membuat kita tidak lagi bergairah untuk di dalam Tuhan. Dengarkan nasihat yang benar tidak mau. Untuk beribadah tidak mau. Berdoa tidak mau. Baca firman tidak mau. Jadi saksi tidak mau. Inilah yang membuat kita jauh. Semoga kita dapat mengerti. Saya sangat sedih. Mulai dari saya juga. Apakah lewat ibadah seperti ini saya menyampaikan firman-Nya? Ya salah. Mungkin nggak seperti itu ikut Tuhan. Boleh dikoreksi. Tapi firman yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan. Dulu saya seperti itu. Najis kotor. Tapi berat untuk menjauhkan itu. Tapi karena kita ciptaan Tuhan. Pribadi Tuhan ada dalam kehidupan kita. Apa yang berat kalau kita serahkan sama Tuhan. Semuanya ringan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Inilah. Dulu mungkin berzina, narkoba dan lain-lain. Ayo kembali. Dulu saya terjerumus ke sana. Tapi Tuhan panggil, kembali ke jalan Tuhan. Ya Pak, saya jatuh bangun Pak. Oke lah, yang lama sudah. Sekarang saya pahit, dendam, jahat, najis, gini-gini. Kembali. Kalau manusia itu kembali, setan dipermalukan. Tapi kalau tidak kembali, bukan setan dipermalukan, Tuhan yang dipermalukan. Seperti tadi firman Tuhan. Petrus rasul hebat, iblisnya. Karena tidak ikut salib Tuhan. Rasul-rasul murid-muridnya mujizat terjadi. Menyampaikan firman Tuhan mungkin bergebu-gebu. Wah banyak orang yang mungkin tanda-tanda ajaib. Tapi kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, salib dan sesuai firman Tuhan, tidak ada gunanya. Nggak ada bagian kerajaan surga. Tidak taat. Tidak dengar-dengaran, tidak setia. Inilah. Kita kembali lagi tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-11 tadi. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan karena aku lemah lembut. Yang pertama tanda kita mengikuti Tuhan, kita lemah lembut. Tandanya. Lemah lembut itu apa? Tanda orang yang lemah lembut. Kita baca. Ini kalau firman Tuhan, firman menerangkan firman, bukan firman menerangkan logika, tafsiran, pandangan tapi firman. Kalau firman disampaikan firman, ayat menerangkan ayat, berarti kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan, berarti ada mukjizat. Tapi kalau firman disampaikan dengan lawakan, dengan logikanya, dengan tafsirannya, dengan segala apanya, tidak sesuai kebenaran, pasti ujungnya terus jatuh bangun. Masih mending jatuh bangun kembali. Jatuh bangun, ke jurang maut. Semoga kita tidak seperti itu. Apa itu orang yang lemah lembut? Kitab Yakobus pasal yang pertama.
surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang jahat, yang kotor, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang suka menerima firman Tuhan, sekeras setajam apapun itu firman. Untuk apa firman itu? Untuk menyelamatkan jiwa kita dari segala kejahatan dan kekotoran. Jadi orang yang suka menerima firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam seperti pedang bermata dua, firman yang menuntun kepada kebenaran, firman yang menuntun kepada penyucian. Di situ karakter Tuhan, pribadi Tuhan, lemah lembutnya ada dan menyelamatkan jiwa kita. Inilah kebenaran itu. Suka firman. Kalau nggak suka firman, jiwanya nggak selamat. Selalu khawatir makan, khawatir minum, khawatir kebutuhan pakaian, khawatir tempat tinggal, khawatir usahanya tinggal maju, khawatir. Sehingga jiwanya mulai jauh dari pemeliharaan Tuhan, dari kebenaran Tuhan, yang dimana Tuhan sebagai gembala yang baik memperhatikan kita. Inilah lemah lembut. Terima firman Tuhan lemah lembut. Kalau dia menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang menyucikan kita, biarpun itu keras bagi daging, sakit bagi daging, tetapi menyelamatkan jiwa kita. Dan untuk apa firman Tuhan yang keras yang tajam itu, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, untuk membuang segala kejahatan dan segala kekotoran. Apa yang jahat? Perkataan, perbuatan, tingkah laku. Yang jahat ya dibuang. Yang jahat itu apa? Akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Ya jangan lagi cinta akan uang. Selalu kejar yang jasmani, cari uang tanpa cari Tuhan. Kalau sudah cari uang terus, akar kejahatan itu pasti akan kikir dan serakah. Tidak bisa memberi. Inilah kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah merampas milik itu orang. Inilah selalu kurang. Karena yang cari akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Sehingga imannya tidak lagi benar. Bukan iman kepada Tuhan, iman kepada uang, iman kepada hal-hal yang jasmani. Ya orang yang seperti itu, yang akar segala kejahatan itu hidup dalam kejahatan, perbuatan, perkataan, dan akar cinta akan uang itu. Tadi aku bilang, yang dibilang tadi yang pertama. Kalau contoh ada persoalan angin badai, gelombang, mungkin penderitaan sekecil mungkin, sakit mungkin, nggak mampu untuk menghadapinya. Mulai putus asa, kecewa, dan tinggalkan Tuhan. Dan segala kekotoran kotor. Jangan kotor lagi. Perkataan kotor yang keluar, buat caci maki dengan kotor. Orang tua dicaci maki, kawan dicaci maki dengan perkataan kotor. Mungkin orang tua juga kata-kata kotor kepada istri, kepada anak. Mungkin istri juga kata-kata kotor. Mungkin kata-kata apa? Sampai perbuatan juga menjadi kekotoran, kejijikan. Pikirannya kotor, najis, perselingkuhan, perzinahan. Kalau sudah kotor, perbuatannya pasti kotor. Ini kita terima firman. Perlu firman. Dibuang segala kekotoran, kejahatan. Lewat firman. Terima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Itulah yang Tuhan berikan. Lemah lembut.
Kalau sudah lemah lembut terima firman Tuhan dan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka kita pasti bisa menjadi pelaku firman. Itu. Kalau sudah firman Tuhan yang kita benar-benar sungguh-sungguh kita terima, dengan lemah lembut segala kekotoran, kejahatan kita buang, maka kita bisa jadi pelaku firman, bukan pelakunya setan. Pelaku firman, mempraktekkan firman. Sepenuhnya mempraktekkan firman. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mulai dalam nikah, suami mengasihi istri seperti tubuhnya. Istri tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Yesus. Anak kepada orang tua hormati. Wah, pasti menjadi pelaku firman. Tapi kalau kita menolak firman, masih mempertahankan kejahatan kekotoran, tidak menjadi pelaku firman, pasti pelaku setan. Perbuatannya jahat, najis, narkoba tetap narkoba, mencuri tetap mencuri, berzina tetap berzina, berjudi tetap berjudi, melawan tetap melawan, kasar suka kasar. Itu kalau hidupnya tidak sesuai firman. Tapi kalau dia lemah lembut, dia menjadi pelaku firman, mempraktekkan firman. Inilah kan orang kalau yang hidupnya dia mempraktekkan firman, melakukan firman, tabiatnya bukan seperti tabiat orang fasik, tapi tabiatnya Tuhan. Dan tabiatnya Tuhan pasti, kalau dia terima, seperti carang melekat satu pribadi pokok anggur Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, akulah pokok anggur yang benar. Perkataan Yesus membersihkan, kalau firman Tuhan lemah lembut ini kita terima yang tajam membersihkan kita mempraktikkan firman, pasti kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Hanya melekat kepada pribadi Yesus. Melekat. Kalau sudah melekat kepada pribadi Yesus terus, setan tidak mampu menjamah kita. Sebab Yesus, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun yang khawatir, minta kepadaku, maka Tuhan akan memberikannya. Sebab kita sudah melekat dalam pribadi Yesus. Hasilnya ada. Minta kepadaku, Tuhan akan berikan. Ada buah yang Tuhan berikan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Oh, luar biasa. Asalkan lemah lembut terima firman, buang yang jahat, buang yang kotor. Inilah pasti dia melekat kepada pokok anggur yang benar. Kalau sudah melekat kepada Tuhan, apapun yang dia minta, Tuhan berikan. Oh, hasilnya ada. Oh, kalau ikut Tuhan ini ada hasil. Secara jasmani yang kita cari ada hasil, tapi hampa di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, biarpun sulit, kata orang gini-gini bodoh, ikut Tuhan terus gini-gini ya. Tapi berkat itu abadi, damai, kekal. Pemeliharaan Tuhan terus. Biarpun hanya secukupnya hari ini, secukupnya, tapi terus dipelihara. Inilah seperti orang Israel dipelihara. Tapi kalau memberontak, lihat orang Israel dipagut ular lah, bumi terbelah lah. Inilah, ayolah kita ikut Tuhan. Ya, saya berdosa, iya, buang dosa, kembali ke Tuhan. Ada hasilnya. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ke pokok anggur dan firmanku, pribadi Yesus. Pokok anggur firman Tuhan itu pribadi Yesus. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa yang kita kehendaki. Mungkin Tuhan, aku meminta mujizat kesembuhan bagi keluargaku. Tuhan, aku meminta biar masa depanku, masa depan yang indah. Tuhan, aku meminta berikanlah pekerjaan yang bisa bekerja mengutamakan Tuhan, tidak menghambat aku cari Tuhan. Tuhan, aku meminta
supaya aku mendapatkan pasangan hidup yang benar. Tuhan, aku meminta apa yang kita minta, Tuhan akan berikan, asalkan melekat pada pokok anggur yang benar. Terima firman, tidak keras, tidak angkuh, tidak sombong. Hanya terima firman, taat, dengar-dengar kepada firman, buang dosa. Kita melekat apa yang kita minta, Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti berikan. Inilah. Tapi kalau tidak taat, tidak sungguh-sungguh dalam firman, Yudas Iskariot hanya menuju kebinasaan. Sudah dikasih tahu Tuhan, orang yang mencelupkan roti di cawan ini bersama dengan aku, dia menyerahkan aku. Bukan aku Tuhan. Nggak taat, nggak mau buang dosa. Sehingga apa? Dia yang menyerahkan Tuhan, dia binasa. Saul, raja yang hebat, yang diurapi. Tuhan suruh basmi orang Amalek, tidak ada satupun yang hidup. Tapi dilihatnya, wah, gemuk-gemuk dombanya. Wih, besar, tambun. Wah, ini kalau dibunuh semua sayang. Kita ambil aja. Seberapa, yang lainnya kita tumpas. Nanti kita serahkan sama Tuhan. Baik, secara logika, tapi tidak taat. Jatuh, tidak dipakai Tuhan. Digantikan oleh Daud. Oh, mana sekarang kita? Ayo terima firman yang benar. Taat, dengar-dengaran. Buang segala dosa. Apa yang disuruh Tuhan, ya kita lakukan. Mungkin berat bagi daging, wah sengsara Pak, bagi daging, wah sengsara. Tapi dalam kesengsaraan ada kemuliaan. Tuhan mati, sengsara. Bangkit di hari ketiga, naik ke surga, penuh dengan kemuliaan. Hari ini Tuhan memberikan bagi kita. Biarlah kekuatan firman Tuhan yang memberikan, dan Roh Kudus yang diberikan sama kita yang bisa kita lakukan. Semoga kita dapat mengerti. Yang pertama, lemah lembut. Ayo kita lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut. Yang kedua, tanda yang kedua. Tanda yang kedua, tadi Injil Matius pasal yang ke-11. Rendah hati. Tanda yang kedua, kita harus rendah hati. Tanda yang pertama tadi yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita melakukannya, yang harus kita lakukan, kita belajar dari Tuhan, yaitu lemah lembut. Tanda yang kedua, yang pertama kita harus lemah lembut tandanya. Tuhan lemah lembut, kita lemah lembut. Ikuti Tuhan itu ya lemah lembut, ya terima firman. Tanda yang kedua, harus kita ikuti belajar dari Tuhan, ya rendah hati. Rendah hati ini adalah kemampuan untuk mengakui segala dosa. Ini rendah hati, kemampuan untuk mengakui segala dosa. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Rendah hati itu kemampuan untuk mengakui dosa. Kemampuan dosa pertama, kita mengakui kepada Tuhan segala dosa, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Inilah. Jadi kalau orang merasa, kita baca dulu kitab surat 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi rendah hati ini kemampuan mengakui dosa. Mengakui segala dosa kepada Tuhan. Kalau diampuni, jangan diperbuat lagi. Kalau kita berbuat dosa, kita mengakui. Keadilan Tuhan mengampuni kita. Kesetiaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Apa arti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita? Biarpun kita berbuat dosa terus, kalau kita mengakui dan kembali, Tuhan selalu setia untuk mau membawa kita kembali ke Dia. Tetapi kalau kita mengaku, merasa benar sendiri, aku sudah benar, ngapain aku akui, aku gini, pendusta. Manusia tidak ada yang benar. Semuanya manusia berdosa. Jadi dengan apa caranya? Ya mengakui kepada Tuhan apa dosa yang kita perbuat.
Mungkin ia lalai beribadah, mungkin apa? Lalai menjadi saksinya Tuhan dalam kebenaran, mulai dalam pekerjaan, mulai dalam kuliah, mulai dalam nikah rumah tangga. Mungkin nikah rumah tangga suami kasar, istri kasar, anak kasar. Mungkin tidak ada kejujuran, kejujuran dalam ranjang, kejujuran dalam keuangan. Kejujuran apa? Mungkin anak orang tua anak, mungkin dalam pelayanan. Ya akui sama Tuhan, Tuhan ampun. Mungkin apa? Dosa lainnya narkoba, berjudi, dan lain-lain. Akui sama Tuhan. Maka Tuhan setia menanggung semua itu. Memeluk kita kembali. Keadilan Tuhan mengampuni kita. Iya. Semoga kita dapat mengerti. Akui kepada Tuhan. Sudah mengakui kepada Tuhan dan kita tidak berbuat dosa lagi, maka juga kita bisa mengakui kepada sesama. Enggak akan berat. Kepada Tuhan kita akui, kepada sesama enggak akan berat. Banyak orang berat, aku nanti mengakui, aku orang kaya, aku orang terpandang, aku orang ini. Apa yang aku mengakui diri biar aku salah? Iya, gengsi lah. Iya, enggak ada korban Kristus. Tidak ada yang kita belajar dari Tuhan. Inilah, kita mau belajar bersama dengan Tuhan. Tuhan lemah lembut, ya kita terima firman, ya belajar. Tanda kedua, ya kita belajar juga mengakui dosa kepada Tuhan, kepada sesama, akui. Kalau diampuni pun jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan kita merasa hebat. Kalau diampuni kita tidak berbuat dosa lagi. Akui kepada Tuhan. Manusia kepada Tuhan. Bahkan juga sesama. Berarti kalau kita mengakui kepada Tuhan dan sesama, maka salib Tuhan, korban Kristus aktif dalam setiap kehidupan kita. Inilah. Jadi setiap berdosa, akui segala dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau diampuni jangan berbuat lagi, kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran. Tidak suka berbuat dosa. Semoga kita dapat mengerti. Nah, kalau sudah mengakui kepada Tuhan dan sesama, maka kita juga bisa mengampuni. Kita pun juga bisa mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Bukan kita menjadi dendam, akar pahit, tidak. Biarpun dia berlarut-larut terus menjati kita, berlama-lama menjati kita, memfitnah kita terus, apa gini, tidak berubah-ubah. Kita terus mengampuni. Selalu berbesar hati, lapang dada, terima. Semuanya Tuhan sudah terima di kayu salib. Bukan kita akar pahit, tunggu. Sebelum dia belum terima dia. Sebelum dia sujud. Itu gak ada. Belum ada pribadi Yesus. Sama seperti setan. Tapi kalau kita bisa mengampuni, tidak menjadi pahit, akar pahit, dendam, maka di situ ada korban Kristus. Inilah. Biarpun sudah berlalu, biarpun sudah lama. Ya. Kalau kita masih menendam kebencian, ya bukan Tuhan yang menjamah. Maaf, bukan tangan Tuhan yang menjamah kita, tapi tangan setan. Hati-hati. Roh jahat yang menjamah kita. Kalau sudah roh jahat yang menjamah kita, seperti orang kerasukan setan, hanya memukul diri sendiri. Sakit bagi kehidupan kita. Sakit. Nampak jasmani apa, tapi sakit rohani. Pukul diri sendiri terus. Gara-gara apa? Ulah kita sendiri tidak mau mengampuni. Bukan tangan Tuhan yang menjamah, tangan setan. Hati-hati hari ini. Harus lepaskan pengampunan. Harus lepaskan pengampunan. Sungguh-sungguh melepaskan pengampunan. Tidak menyimpan akar pahit, dendam, kebencian. Lepaskan pengampunan kita kepada Tuhan. Inilah mengampuni sesama kita. Biarpun dia dosanya banyak sama kita, ampunilah dia.
ampuni dia. Rendah hati. Kalau rendah hati dan mengampuni, seperti Yesus rendah hati. Dalam Filipi pasal yang kedua, hasilnya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang mulai dari ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Beginilah firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Oh, ini rendah hatinya dia. Wah, biarpun dia Allah, dia nggak menganggap dirinya dengan Allah. Yesus sudah memberikan teladan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman. Ketika dia mau mati, mau apa, dia tidak mau setarakan dirinya dengan Allah. Merendahkan diri, mengakui bahwa Allah itu lebih sempurna, lebih segala. Biarpun dia sempurna, kita juga harus lepaskan pengampunan, harus rendah hati, mengakui segala dosa, tidak sombong, tidak angkuh, tidak dendam, tidak pahit, tidak apa. Itulah kalau kita di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan contoh. Semoga kita dapat mengerti ayat yang ke-6 tadi. Menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil serupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut kepada Tuhan. Sampai setan pun bertekuk lutut kepada Tuhan. Maut, dosa di bawah kakinya Tuhan. Inilah, jangan kita sombong, angkuh, hebat, merasa pandai, merasa semua, tidak mau mengampuni. Sudah, jangan lagi seperti itu. Tuhan sendiri memberikan teladan contoh. Dia Allah, dia sendiri Allah, tapi nggak mau menganggap dirinya setara dengan Allah. Rela jadi manusia yang berdosa padahal tidak berdosa, tapi merendahkan diri sampai rela sampai di kayu salib. Tidak mau. Wah, aku bisa menyuruh malaikat itu, ya bukan kehendakku, biar aja Bapa. Seperti itu juga kita. Kok kita mau contohnya benci sama orang, dendam sama orang, tidak mau mengampuni orang, tidak mau merendahkan diri, mengakui dosa kepada Tuhan dan sesama, ya berarti kita sama seperti setan. Gak ada tabiat tandanya Tuhan, rendah hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Jangan dibodohi. Kalau logika berpikir, wah semuanya pantas, wah tunggu dia yang maaf sama aku. Biarpun maaf nanti sama aku pun gak kuampuni dia, biar tahu dia udah benci kali aku. Ya, inilah belum ada karakter Tuhan, belum ada pribadi Tuhan. Ini kalau sudah kita terima rendah hati ini, mengakui dosa kepada Tuhan sesama dan mengakui dosa kita kepada Tuhan sesama dan mengampuni dosa orang lain dan tidak kita ingat lagi, plong, maka dikatakan nama Tuhan melekat di dalam pribadi kita. Nama Tuhan diselir di dahi kita. Nama Tuhan dicap di hati pikiran kita. Diselar. Inilah nama Tuhan di pikiran hati kita, hanya nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Ayo, supaya kita dapat mengerti. Hasilnya nama Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita, segala yang ada di atas bumi, di bawah langit, bertekuk lutut kepada Tuhan. Berarti segala apapun pergumulan, persoalan, masalah, mungkin secara jasmani, logika, secara apa tidak bisa, mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ada pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, sampai pertolongan perlindungan Tuhan, setan pun
tidak mampu menjamah kita. Asalkan mengakui dosa kepada Tuhan, kepada sesama, mengampuni segala orang-orang yang berdosa kepada kita. Setan pun tidak mampu menyamah, sebab nama Tuhan melekat di hati dan pikiran kita. Hati-hati. Apa kekuatan orang secara jasmani, mungkin alisir, mantra, mungkin apa. Tapi kalau ada nama Tuhan, tubuh jiwa roh kita dilekat nama Tuhan, semua bertekuk lutut sampai dosa, maut di bawah kakinya. Ayo, jangan takut kita mencari Tuhan. Jangan kita bilang susah, jangan kita bilang sulit, jangan kita bilang apa ya, gak ada kehidupan. Orang gak tahu kebutuhanku, Tuhan tahu kebutuhanmu. Memang orang tidak tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu. Kok kita tinggalkan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti. Mungkin manusia gak tahu pergumulan kita. Wah, Pak Pendeta, hamba Tuhan, oh pelayan Tuhan, nasihat sok benar gini. Mungkin Tuhan gini, jangan sampai keluar dari mulut kita. Hanya berdoa saja gini, jangan. Hanya cari Tuhan aja gini, nggak tahu kalian penderitaan gini. Tuhan tahu. Memang manusia tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi apakah kita jauh dari Tuhan? Jangan. Kalau jauh dari Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan tidak ada, hanya tangan setan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, sesulit apapun kita, nama Tuhan yang melekat. Cari firman, cari Tuhan, nama Tuhan melekat dalam kehidupan kita. Inilah nama Tuhan melekat dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan sampai kehidupan pribadi kita seperti biji matanya. Seperti biji matanya Tuhan, satu debu pun tidak menempel di mata kita. Itulah kalau kita di dalam Tuhan, pemeliharaannya. Seperti biji mata Tuhan, satu debu kecil pun tidak bisa menyentuh mata kita. Seperti bijinya, pemeliharaan terus. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Yang ketiga tadi, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 tadi. Rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang ketiga tandanya yaitu tenang. Ketenangan. Tanda orang tenang, hidup dalam ketenangan itu adalah bisa berdoa, menyembah Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ini bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Ini orang yang tenang. Semoga kita dapat mengerti hari-hari ini, apapun itu kita. Bukan ngomel, bukan bersungut-sungut, bukan gosip, bukan fitnah. Bukan tinggalkan Tuhan, bukan jauh dari Tuhan, tapi tenang. Tenang itu apa? Hanya duduk, berdoa, dan hanya berserah kepada Tuhan. Hanya berseru, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bukti apa? Bukti kehidupan kita tidak mampu menghadapi di akhir zaman keadaan yang begitu sulit. Tidak mampu cara yang daging ini. Mungkin kaya kita, pandai, mungkin gaji besar, mungkin apa yang kita punya. Kalau tanpa Tuhan tidak ada kemampuan manusia darah daging untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, rintangan, pencobaan, krisis ini. Tapi biarlah kita serahkan sama Tuhan. Diam, tenang. Hanya sujud berdoa kepada Tuhan. Biarpun kapal itu seperti diombang-ambingkan dengan gelombang laut yang sangat keras. Tuhan apa bilang? Diam, tenang. Semuanya selesai. Kita hanya diam, tenang, berdoa, berserah, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukti ketidakberdayaan, bukti ketidakmampuan, bukti
hanya berharap dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Inilah harus kita sungguh-sungguh. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang pertama, lemah lembut terima firman. Tanda yang kedua, rendah hati mengakui segala dosa. Tanda yang ketiga, diam, tenang. Tenang artinya bisa menyerahkan setiap kehidupan kita, berdoa menyembah Tuhan. Bukti ketidakperdayaan kita, bukti penyerahan kita. Tidak bersungut, tidak khawatir, tidak hanya mencari yang hal-hal yang jasmani. Oh, itu gak tenang. Kalau dia tenang, Tuhan serahkan semua kepadamu. Mungkin sulit, Tuhan serahkan sama. Mungkin dia anggap orang konyol, bodoh. Tapi Tuhan, semuanya saya percaya. Dia tenang. Inilah orang yang diam, orang yang tenang. Di situ tangan Tuhan memperhatikan, pandangan Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Diperhatikan. Diam, tenang, berdoa, bergumul. Kita lihat Ibu Hana bergumul untuk Samuel, untuk buah kandungan. Apakah dia bersungut, apa gini-gini? Ya serahkan semua. Pergumulannya itu serahkan sama Tuhan. Tidak dia mencari ke dukunan dulu. Apakah aku dapat kandungan? Ke dokter aku dulu. Apakah bagaimana gini-gini. Kesinilah. Enggak, ya berdoa. Elizabeth, orang tuanya Yohanes Pembaptis, diam tenang di bait Allah berdoa. Zakaria, ini bukan gerasa gerusuk, bekerja terus mati-matian, cari uang, gerasa gerusuk, nggak tenang, jiwanya nggak tenang, hanya jasmani. Pergi ke dugem, nggak tenang jiwanya. Untuk rumah ibadah pun nggak mau dia. Pergi ke diskotik, ke bioskop, ke tempat rekreasi. Nggak tenang jiwanya untuk cari Tuhan. Tapi biarlah tanda yang ketiga ini. Tenang. Diam. Hanya berserah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya berdoa menyembah Tuhan. Diam, tenang, tidak ngomel, tidak bersungut. Kalau bersungut ngomel ya seperti Israel. Aku mati Tuhan. Ngapain Musa kau bawa kami sini gini? Lebih bagus kami di Mesir, kerja enak. Dapat makan kami, kerja terus, biarpun kerja terus dapat makan, tapi sengsara, tidak ada Tuhan. Bersungut jangan. Cari Tuhan terus, apalagi yang di dalam nikah ada anak yang cari Tuhan, kita hambat dia untuk cari Tuhan, jangan. Mungkin suami juga menghambat istri datang beribadah. Mungkin istri juga menghambat suami datang beribadah. Mungkin anak juga menghambat orang tua beribadah. Ya jangan. Ayo sungguh-sungguh. Tenang saja. Seperti Yesus naik perahu, murid-muridnya ketika kena gelombang badai langsung gak tenang. Tuhan tolong, kenapa kamu tidur? Kita sudah mau mati. Tuhan terbangun. Hai kamu orang gak percaya. Terakhir, diam, tenang, gelombang tenang. Apa persoalan kita? Apa masalah kita? Baik ekonomi, baik dalam nikah, buah nikah, baik masa depan, apa? Ya diam, tenang, percaya kepada Tuhan. Hanya mengulurkan tangan, bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Hanya berharap mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah, diam, tenang. Kalau diam, tenang, hidup berserah kepada Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalan yang membuat kita menghambat kepada Tuhan. Di situ ada hasilnya. Tuhan menyelesaikan semuanya. Angin ribut yang mengangkat badai, gelombang itu yang menghantam perahu. Jadi tenang. Mungkin di dalam ekonomi nikah rumah tangga sudah tergoncang. Kebutuhan apa? Suami gak kerja. Kebutuhan apa? Anak sekolah. Kebutuhan apa? Masa depanku apakah gini? Orang tua payah.
Aku nggak ada kerjaan, hanya berharap orang tua mungkin yang kaum muda. Mungkin apa? Mungkin ada juga kita yang memiliki semuanya. Harta, kekayaan, mungkin cukup. Kalau kita tidak tenang, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, semuanya akan habis. Hanya berserah, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hanya berdoa, menyembah. Maka di situ ada penyelesaian Tuhan. Bagi masa muda kita, masa depan kita, pelayanan kita, nikah rumah tangga kita, pekerjaan kita. Inilah Tuhan berikan. Sampai kalau diam dan tenang, kehidupan yang benar-benar sungguh-sungguh, yang sempurna, yang hanya berharap berserah kepada Tuhan, menjadi penyembah yang benar. Hanya berdoa dengan kata haleluya. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 kita baca, Wahyu pasal yang ke-19, hanya menyembah. Orang diam dan tenang itu berdoa dan hanya menyembah, hanya berserah kepada Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke Wahyu ke-9, ayat pasal ke-19 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakiman. Ayat yang ketiga, dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Hanya menyembah, tersungkur menyembah, tenang diam, hanya menyembah Tuhan. Haleluya, asapnya naik ke atas, menjadi bau harum, bau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tidak ngomel, tidak bersungut, tidak bergosip. Kalau ada pergumulan, ya curhat sama Tuhan. Kalau sudah curhat sama Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Dalam kitab Yakobus yang bisa menyempurnakan menurut, ini sudah sempurna. Di situ sudah sempurna. Sebab apa? Hanya berseru kepada Tuhan, hanya menyampaikan firman Tuhan, hanya menjadi saksi Tuhan. Inilah yang sempurna. Tapi kalau fitnah, gosip, apalagi dan lain-lain, itu nggak sempurna. Ini sempurna. Ayo, hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita bawa segenap hati kita, datang kepada Tuhan. Apakah kita cari kerajaan Allah? Apakah kita cari kebenaran Allah? Atau di luar itu? Mungkin dapat di luar kita cari kebenaran Allah, tapi semuanya semu, sia-sia, tidak ada arti. Tapi biarlah apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kalau kita cari Tuhan, semuanya akan didapatkan dan Tuhan berikan. Semoga kita dapat mengerti. Buka hati, buka suara. Mungkin sudah jatuh bangun dalam dosa, mau kembali, ayo buka hati. Mungkin apa? Tuhan itu indah bagi setiap kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, biarlah kuasa kasih Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi kehidupan kita. Buka hati kita, biar Roh Kudus menjamah kita, memberikan kemampuan yang ekstra bagi kehidupan kita.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sebab Roh-lah yang memberikan kehidupan, Roh-lah yang menuntun kami kepada kepribadian Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu semakin hari semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap kehidupan kami yang tidak taat, yang kurang setia, yang hidup jatuh bangun terus Tuhan, kembalikan kami Tuhan. Hidup dalam kemurahan-Mu agar kami bisa dekat kepada Tuhan. Agar kami menerima-Mu Tuhan, detak jantung Tuhan kami rasakan Tuhan. Kami mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruhnya Tuhan. Apapun setiap pergumulan kami, persoalan masalah kami, di dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, usaha, studi, masa depan, apapun Tuhan, bahkan dalam pelayanan, dalam jiwa, dalam segala hal, bahkan sampai jadi kesaksi. Tuhan, campur tangan Tuhan selalu. Pakai kami, urapi kami. Bahkan Tuhan, biarlah nama-Mu selalu kami permuliakan di setiap langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Sebab hari-hari ini kami tidak tahu lagi menjalankan hidup, tapi kami hanya diam, tenang, lemah lembut, rendah hati. Kepribadian-Mu tampil dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Engkau yang campur tangan untuk seluruhnya Tuhan. Seluruhnya pemerintahan bangsa. Bahkan seluruh anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan. Bahkan yang lainnya Tuhan jamah. Keluarga kami, orang tua kami, semuanya Tuhan campur tangan. Bahkan saudara-saudara kami jamah semuanya Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberkati terus kehidupan kami, agar kami merasakan berkat dan keajaiban Tuhan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat, roh najis, penghulu pemerintah di udara, segala sakit penyakit. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Bubuhkan berkat-Mu, ampuni segala dosa, bahkan doa-doa yang lainnya Tuhan yang tidak kami dapat doakan satu persatu Tuhan, yang tidak kami dapat ingat Tuhan. Tapi Tuhan tahu isi hati kami, pergumulan kami. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri. Dan sebelum itu kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.